Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinta Ferdiana Marsativa, PKB 10 kelas 226 Kabupaten Tuban. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 11A8, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah bagaimana Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang Anda dapat segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana pendidikan adalah tempat untuk ruang berlatih dan proses tumbuhnya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pemikiran saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1. Di mana sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yang saya percayai adalah yang pertama, di dalam pembelajaran di kelas saya menganggap bahwa setiap murid harus mendapatkan nilai yang bagus dan mencapai KKM pada nilai pengetahuan maupun nilai keterampilannya. Saya berpikir jika anak mendapat nilai yang jelek berarti mereka gagal dalam pembelajaran. Artinya bahwa ilmu yang saya berikan dan pembelajaran itu berhasil. Jadi kalau nilainya jelek tidak berhasil, kalau bagus berarti berhasil. Itu pemikiran saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Dan sebelum itu saya juga guru sebagai pusat dari proses pembelajaran, di mana saya lebih aktif daripada peserta didik, yang mengakibatkan peserta didik akhirnya bosan menerima penjelasan dari saya, karena saya yang aktif bukan berpusat pada murid. Yang kedua, saya berpikir kalau pendidikan itu adalah proses transfer ilmu saja dan pembelajaran tuntas atau KKM. Yang selanjutnya adalah saya mengejar target kurikulum pendidikan yang menuntut seperti itu. Perbedaan pemikiran sebelum dan sesudah mempelajari modul yang tadi sudah sebelum dan akhirnya sekarang setelah atau sesudah mempelajari modul 1.1 ini, saya berpikir yaitu pendidikan merupakan proses menuntun, di mana kita harus membimbing dan menuntun anak agar anak bahagia. Yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kita sebagai guru hanya fasilitator, di mana kita harus berkewajiban membimbing anak dalam pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar anak-anak ini juga aktif dalam pembelajarannya. Yang ketiga, mendidik artinya memberi contoh. Jadi saya harus memberi contoh yang baik untuk dijadikan contoh dan pedoman anak-anak. Merdeka belajar dan mengetahui karakteristik peserta didik. Tujuan pendidikan adalah peserta didik memiliki kecakapan, keterampilan, dan budi pekerti. Selanjutnya, yang saya terapkan setelah saya menerapkan pemikiran KHD yang pertama adalah saya menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran, bukan hanya mentransfer ilmu. Yang kedua, saya juga melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif sesuai dengan kodrat alamnya, kodrat alam dan zamannya. Selanjutnya, saya menuntun potensi siswa sehingga bisa berkembang dan memberikan teladan pada peserta didik. Implementasi di sekolah yang mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama religius, ada tanggung jawab, ada gotong royong, ada berkebinekaan global, dan ada kreatif.
Salah satunya adalah gotong royong, di mana gotong royong ini saya implementasikan ada pengelolaan sampah, ada piket, ada Jumat bersih. Gotong royong ini merupakan budaya asli bangsa Indonesia yang mulai berkurang penerapannya. Jadi penerapan gotong royong ini relevan dengan pemikiran KHD. Nilai-nilai luhur dalam gotong royong ini cukup banyak dan jika menjadi karakter siswa akan mampu mendukung pengembangan potensi siswa dan mendukung penerapan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah kreatif, di mana saya harus menciptakan anak-anak selalu kreatif dengan ide-ide kreatifnya. Seperti yang ada pada gambar ini. Ini membuat daur ulang sampah, mereka membuat kewirausahaan dan dijajankan di pasar-pasar sekolah dan sebagainya. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di mana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga adalah religius, di mana kita menerapkan sholat berjamaah, ada zakat, dan melakukan PHBI. Selanjutnya berkebinekaan global. Dan itu adalah aksi-aksi saya setelah saya menerapkan pemikiran KHD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.